What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan membawakan lagi satu kasus menarik buat kalian. Ya kalau nggak menarik nggak bakal gue bahas lah ya. Nah kasus ini bakal gue bahas kayak kasus yang cukup simple kali ini, karena beberapa hari belakangan kan gue lagi bahas kasus tentang Ketyap, dan di situ tuh kayak kasusnya cukup rumit karena banyak banget teori konspirasi. Kalau ngomongin tentang teori konspirasi pasti kebanyakan orang tuh nggak percaya. Jadi kayak kasusnya jadi rumit lah. Terus harus ada pembuktian dari segala macam dan belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Nah hari ini gue bakal bawain satu kasus yang nggak serumit itu. Kasus yang sebenarnya udah selesai tapi menurut gue pribadi ini sangat menarik banget. Nah kasus hari ini sempet heboh di negara tetangga kita yaitu Malaysia, tentang terbunuhnya seorang vokalis band yaitu Along Spoon. Jadi kalau kalian yang nggak tahu Along Spoon itu siapa, dia adalah vokalis di band Spoon yang sebenarnya sekitar tahun 90-an gitu band ini booming banget. Mungkin kalau sebagian dari sekarang kita masih ada yang kenal, tapi ada juga yang udah nggak tahu. Nah band Spoon ini sempat booming dengan satu lagunya yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya. Kalau pribadi gue sendiri sih nggak pernah denger lagu ini. Tapi menurut beberapa orang, bukan beberapa orang sih, banyak orang, menurut beberapa orang lagu ini tuh booming banget karena bagus gitu lagunya. Nah hal ini wajar banget soalnya memang band ini berasal dari negara Malaysia, tetangga kita sendiri, dan dari kosakatanya juga mirip-mirip gitu. Jadi pasti booming di antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Nah tapi sayangnya ketika tahun 1998, 1999 ketika band ini lagi di puncak-puncak karirnya nih, band Spoon lagi bener-bener booming banget dan vokalisnya terutama ini si Along tuh terkenal banget, dia ditemukan meninggal. Nah setelah gue mengetahui kasus ini, pertama kali gue langsung kepikiran dengan dua nama yang mirip banget dengan kasus ini, yaitu Nika Ardila dan Alda Risma. Jadi kayak bener-bener kasusnya itu dimana vokalisnya ini atau penyanyinya ini lagi naik daun banget. Di usia yang sangat muda mereka lagi naik daunnya, tapi sayangnya mereka ini meninggal. Jadi kasus Along Spoon ini benar-benar tragis banget, dimana Along Spoon ini ditemukan di pinggir jalan antara jalan raya dan hutan gitu. Nah kemudian keadaannya tuh sangat tragis banget, dia ditemukan di dalam karung goni. Nah bener-bener kayak wah kasus ini parah banget dah. Tapi sebelum mulai gue mau ingetin kepada kalian, gue lagi ngadain giveaway nih. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video ini. Kemudian kalian klik tombol loncengnya, terus kalian ke Instagram gue, cari aja Willy Kun. Kemudian kalian follow. Nah terakhirnya kalian tinggal komen di video-video terbaru gue. Komen yang terbaik akan gue pilih nih jadi pemenangnya. Dan hadiahnya tuh banyak banget. Gue bakal kasih kalian kaos, gue kasih gantungan kunci, terus ada juga AirPod, ada pomade, dan ada juga masker. Jadi hadiahnya tuh banyak banget. Ikutin, bakal gue undi setiap hari Jumat ya. Jadi tunggu apa lagi, semua orang boleh ikut loh. Nah tanpa basa-basi lagi, gue akan membahas kasus mengenai Along Spoon ini. Along Spoon yang terlahir dengan nama asli Sabiul Malik Safi'i, dia adalah seorang vokalis dari band Spoon. Dia lahir di Malaysia pada tanggal 22 April 1980. Along mulai aktif berkarya dengan band Spoonnya ini pada tahun 1994, di mana mereka mulai merilis album pertamanya yang berjudul Spoon itu pada tahun 1998. Dan lagu Rindu Serindu-Rindunya adalah lagu yang bisa dibilang ini lagu yang paling top lah dari album ini dan dari band ini. Dan akhirnya setelah mereka meliris album pertama yang bisa diterima sangat baik itu, gak butuh waktu lama karena waktu itu juga mereka sangat dikenal, mereka terkenal banget, mereka diterima dengan baik, mereka mulai meliris album keduanya pada tahun 1999. Dan akhirnya setelah mereka meliris album ini dan lagi-lagi bisa diterima dengan sangat baik, nama dari band Spoon ini dan Along Spoon dikenal di dua negara, yaitu negara Malaysia dan negara Indonesia. Dan menurut gue pribadi yang baru pertama kali mendengar lagu dari band Spoon ini, khususnya lagu Rindu Serindu-Rindunya, ya menurut gue memang udah wajar banget dia menjadi seorang artis, dia menjadi seorang yang terkenal pada tahun itu, ya memang lagunya itu sangat bagus. Tapi sayangnya berita heboh datang ketika band Spoon ini lagi naik daun, dimana pada tahun 2000 vokalis dari band Spoon ini yaitu Along Spoon ditemukan meninggal dengan tidak wajar. Along ditemukan di kilometer 28 di Jalan Kuala Kualang, Genting Peras, Jelebu, Negeri Sembilan, Malaysia. Nah, di sini Along ditemukan tepatnya di pinggir jalan raya antara jalan raya itu dengan hutan.
Keadaan jasad Along yang ditemukan pada waktu itu juga sangat mengerikan, di mana dia ini ditemukan di dalam karung goni yang diikat dengan tali. Nah, ketika polisi membuka karung goni itu, posisi dari Along ini juga sangat menyeramkan, di mana kalau kalian bisa bayangin seperti jasad bayi gitu. Jadi kayak tangannya ini memeluk kakinya dan kakinya itu terlipat ke atas, kemudian kepalanya melihat ke bawah. Nah, setelah mendengar kasus Along ini, bener-bener gue jadi kayak bener teringat kasus dari Nike Ardila dan Alda Risma, di mana mereka lagi di puncak karirnya, mereka lagi terkenal banget dengan karya-karyanya itu, tapi mereka harus meninggal di usia yang sangat muda, di mana pada waktu itu Along Spoon ini baru berusia 19 tahun. Jadi kayak wah, kasus ini bener-bener nge-flashback gue dengan kasus-kasus yang udah pernah gue bahas dulu nih. Bener-bener tragis banget dan keji gitu pembunuhnya. Kronologi dari kasus ini sebenarnya Along sudah dinyatakan menghilang dari keluarga pada tanggal 25 Desember 1999, di mana pada waktu itu keluarga langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi dan polisi memulai pencarian. Nah, tepat setelah 10 hari polisi melakukan pencarian, yaitu pada tanggal 6 Januari tahun 2000, polisi menemukan satu jasad yang sangat menyeramkan di kilometer 28 yang diperkirakan adalah jasad Along. Polisi menemukan jasad ini pada pukul 1 dini hari, dan seperti yang gue bilang kepada kalian, kondisi jasad ini itu sudah sangat mengenaskan, di mana sudah sebagian mulai membusuk bagian badannya, kemudian ya seperti bayi, seperti janin posisinya, di mana kakinya terlipat dan kepalanya menunduk ke bawah gitu loh. Jadi kayak polisi ini nggak mengira masa Along ditemukan dengan keadaan yang sangat menyeramkan seperti itu. Setelah penemuan jasad yang diduga adalah Along, akhirnya polisi melanjutkan penyelidikan, di mana tepatnya besoknya pada tanggal 7 Januari tahun 2000, polisi menetapkan seorang polisi yang diduga adalah pembunuh atau pelaku dari kasus ini, karena dia adalah orang terakhir yang diduga bersama Along pada malam itu. Polisi yang ditangkap ini bernama Muhammad Yakub, yang bukanlah polisi biasa. Dia adalah polisi yang berpangkat kopral, dan dia adalah seorang pengawal pengiring ibu pejabat polis kontijen Kuala Lumpur. Nah, bersamaan dengan penahanan ini, polisi juga mengeluarkan hasil forensik, di mana hasil forensik itu menunjukkan kalau sebenarnya jasad ini benar-benar 100% adalah Along, karena hasil forensik ini menggunakan tes DNA yang cocok 100% dengan DNA keluarga dari Along. Tapi di sini setelah keluarga mendengar hal itu, keluarga belum bisa menerimanya 100%, karena menurut keluarga nggak mungkin lah Along bisa ditemukan sudah dalam keadaan tiada, sudah pergi, karena ketika mereka memberitahu polisi kalau Along itu sudah hilang, mereka juga bersamaan pada waktu itu ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai penculik Along, di mana para penculik ini mengatakan kalau mereka sedang menculik Along, dan kalau keluarga mau Along ini dilepaskan, mereka harus memberikan uang tebusan sebesar 500.000 ringgit Malaysia. Nah, karena hal ini juga jadi keluarga lebih percaya kalau sebenarnya tuh Along tuh nggak meninggal, ini bukan jasad Along tuh masih diculik gitu. Tapi kejadian itu sebenarnya ini adalah satu pembohongan gitu, karena hal ini memang wajar banget kalau kita ketahui ya Along itu sebagai artis yang lagi naik daun dan semua orang tuh mengenal Along ini. Jadi mereka menggunakan kesempatan ketika di media diberitahu Along sedang hilang, ya udah mereka pura-pura menjadi seorang penculik dan meminta uang tebusan, padahal sebenarnya Along itu sudah meninggal dan jasad itu adalah jasad Along. Nah, balik lagi ke seorang polisi yang ditahan oleh polisi karena diduga adalah pelaku dari pembunuhan Along ini. Nah, di sini sebenarnya si Muhammad Yakub ini udah ngaku ke polisi kalau sebenarnya dia ini pelaku, dia yang menghabisi nyawa Along, dan dari kesaksian dia dan dari apa yang dia ceritakan, polisi juga sebenarnya sudah cukup percaya karena dia juga rupanya yang membantu polisi untuk menemukan jasad Along ini sendiri. Yakub menceritakan kepada polisi bahwa pada tanggal 25 Desember malam itu dia menjemput paksa Along untuk diinterogasi. Nah, kemudian esok harinya pada tanggal 26 Desember dia ini mengajak paksa Along ke satu daerah, dan dia itu menggunakan mobil yang disupir oleh seseorang. Di sini dari sesuai keterangan tidak diberitahu itu kendaraan apa.
apakah taksi atau apa, tapi mereka ini pergi bertiga. Jadi ada satu orang supir, dan di belakang ini di kursi penumpang ada Along dan si Muhammad Yakob. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari Muhammad Yakob itu menculik atau mengajak paksa Along ini adalah untuk menginterogasi dia tentang hubungan gelap Along ini dengan istrinya. Jadi Muhammad Yakob sangat percaya dan memiliki bukti kalau sebenarnya Along itu mempunyai hubungan gelap dengan istrinya. Di perjalanan, Along memang sudah diberikan pertanyaan dan menurut kesaksian dari driver, dia bilang kepala Along ini sempat dipukul beberapa kali dari belakang. Jadi kayak orang lagi menginterogasi sambil ngegeplak kepalanya gitu loh. Nah, sebenarnya dari kejadian-kejadian ini Along juga sudah mengatakan dia itu nggak ada hubungan apa-apa dengan istrinya Muhammad Yakob ini. Dia nggak ada selingkuh sama sekali. Tapi di situ Muhammad Yakob nggak percaya dan terus menginterogasinya sambil memukul kepala belakang Along. Nah, tapi kejadian ini sebenarnya sudah sempat dilerai oleh driver itu. Nah, tapi ada satu kejadian yang dimana membuat Along ini benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi si Yakob ini bilang ke Along kalau dia itu pernah memergoki Along itu masuk ke dalam mobil bersama istrinya. Nah, setelah pernyataan itu, keadaan di dalam mobil itu sempat hening sejenak. Along nggak ngomong apa-apa, Yakob nggak ngomong apa-apa, dan driver itu cuma fokus mengemudi. Dan akhirnya sampailah di kilometer ke-28 di mana tiba-tiba Yakob itu bilang ke driver, dia bilang, "Pak, coba minggir sebentar, saya mau kencing." Jadi setelah ngomong kayak gitu, setelah si driver ini minggir ke samping, tiba-tiba Yakob ini langsung menarik Along keluar. Dia menarik paksa Along untuk ikut dia ke dalam hutan. Nah, setelah percakapan itu akhirnya si Yakob juga bilang kepada supirnya, dia bilang, "Udah, pergi aja, tinggalin kita." Nah, setelah menerima perintah itu akhirnya sang supir pergilah. Dia nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah, tapi namanya orang ninggalin dua penumpangnya ini di pinggir jalan, tepatnya yang jalan gak ada apa-apa dan pinggirannya itu cuma hutan, mungkin driver ini merasa gak enak lah. Dia merasa mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya setelah dia berpikir beberapa kali, lewatlah 45 menit, driver itu putar balik. Dan setelah dia balik, dia itu cuma melihat Yakob sendirian di pinggir jalan. Ketika si Yakob ini masuk ke dalam mobil lagi, sang driver ini sempat bilang ke Muhammad Yakob ini, "Pak, tadi temennya kemana? Kok Bapak jadi sendirian sekarang?" Nah, di situ Muhammad Yakob cuma bilang kepada driver, "Udah, nggak usah mikirin dia. Ya udah, yuk kita tinggalin aja tempat ini. Udah, tinggalin dia gitu." Jadi karena menerima perintah itu, akhirnya sang supir ya udah jalan begitu aja, meninggalkan Along yang nggak pernah masuk kembali lagi ke dalam mobil itu. Di dalam perjalanan ini, sesuai dengan kesaksian dari driver, dia bilang si Yakob ini di perjalanan nggak ngomong apa-apa, bahkan dia seperti orang yang merenung sedang terjadi sesuatu gitu. Jadi merenungkan satu hal yang nggak tahu apa. Tapi di sini ya udah, si driver nggak berpikir terlalu panjang, dia mengantarkan Yakob ke tujuannya. Nah, setelah beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya sang driver menerima kabar dari media kalau si Along ini sudah menghilang. Jadi sosok Along ini sudah menghilang dari muka bumi lah. Jadi polisi juga mencari sosok Along ini di mana. Nah, setelah mengetahui hal itu, akhirnya sang driver memberikan laporan kepada polisi kalau dia melihat Along ini bersama seseorang, yaitu tepatnya si Yakob pada malam itu. Nah, setelah kesaksian ini, polisi langsung menahan Yakob. Kemudian setelah Yakob ditahan, mungkin dia merasa bersalah dan akhirnya dia mengaku dan memberikan kesaksian dan memberikan informasi kepada polisi kalau sebenarnya dialah pelaku yang menghabisi nyawa Along. Nah, setelah itu juga Yakob menceritakan kepada polisi apa yang terjadi ketika driver itu pergi. Jadi setelah driver itu pergi, Yakob menarik paksa Along ke dalam hutan, dan setelah dia merasa cukup aman di situ, dia langsung mencekik leher Along. Nah, setelah dia mencekik Along dan merasakan kalau memastikan Along ini sudah tiada, Along ini sudah meninggal, dia langsung membawa Along menyeret mayatnya ini ke pinggir jalan raya. Kemudian setelah dia menyeretnya, dia memasukkan mayatnya ini ke dalam karung goni dan mengikatnya. Nah, jadi posisinya itu memang terikat seperti posisi janin, jadi sangat mengerikan sekali. Kepalanya nunduk ke bawah, kemudian kakinya ini terlipat sambil dia memeluknya ini. Jadi pokoknya posisi Along ini sangat mengerikan lah saat ditemukan. Nah, setelah dia selesai membuang mayat Along ini,
dia langsung bertemu dengan driver itu lagi. Setelah polisi melakukan pemeriksaan dari barang bukti, kemudian dari saksi dan keterangan dari terduga pelaku itu sendiri yaitu Muhammad Yakub, memang semua yang mereka katakan dan semua yang ditemukan itu cocok dengan kejadian apa yang diceritakan. Dan akhirnya tepat pada tanggal 19 Januari tahun 2000, Muhammad Yakub ini dinyatakan sebagai tersangka. Dan baru pada tanggal 10 April 2002, Muhammad Yakub ini dinyatakan bersalah dari kasus ini. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Dan sebenarnya Muhammad Yakub ini sempat mengajukan banding pada tahun 2008, tapi sayangnya bandingnya ini ditolak. Dan akhirnya Muhammad Yakub ini menjalankan eksekusinya pada tahun 2010. Nah, sebenarnya setelah kepergian dari Along ini sendiri, posisi Along ini di Benz pun pernah diganti oleh adik kandungnya yaitu Aslong. Tapi sayangnya sepertinya masyarakat itu tidak bisa menerima, walaupun suaranya juga bagus. Masyarakat tuh nggak merasa suara Along ini tidak bisa digantikan oleh siapapun lah, termasuk adik kandungnya sendiri. Dan setelah 5 tahun kasus ini berlalu, keluarga juga baru bisa menerima dan merelakan kalau sebenarnya Along itu sudah tiada. Oh ya, pada tahun 2014 lagu Rindu Serindunya dari Band Spoon ini juga sebenarnya pernah dibawakan oleh seorang penyanyi Indonesia yaitu Firman Siagian, tapi sepertinya orang-orang juga lebih suka lah dengan versi aslinya yaitu versi Along ini sendiri. Nah, dari kasus-kasus seperti ini, kasusnya Along Spoon, kemudian Nika Ardila, Alda Risma, menurut gue pribadi ini adalah hal yang sangat disayangkan sekali karena mereka itu punya bakat yang pasti sangat luar biasa besar sekali lah, tapi mereka harus meninggal di usia yang sangat muda. Mau disengaja atau nggak disengaja, ya menurut gue memang bakat mereka ini atau karya mereka akan terus dikenang di hati kita kan. So untuk kita ya gue minta juga doakanlah kepada mereka, semoga amal ibadah mereka bisa diterima. Nah, menurut kalian gimana dari kasus ini? Coba tinggalin komentar kalian dan pemikiran kalian di kolom komentar ya. So, jangan lupa juga untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian nih. Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya semua orang mendapatkan informasi yang unik ini ya. So, thank you guys for watching this video, dan yang udah selalu support gue mau ngucapin makasih banget. Kita udah mau 100.000 subscriber nih. So, see you guys in the next video. Jangan lupa selalu tonton videonya ya guys. See you.